Swastiastu. Selamat siang semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang argentometri. Perkenalkan, nama saya Sulkaida Patur dan terus teman saya Niputu Sintia, Niputu Sui Adiani, Silviana Magrit Marta Rumandewai. Pengertian titrasi argentometri. Titrasi dengan menggunakan perak nitrat sebagai titran di mana akan membentuk garam perak yang sukar larut. Titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida Cl-, I- atau bromat- dengan ion perak Ag+. Metode titrasi argentometri. Yang pertama, metode Mohr. Titrasi Mohr digunakan untuk menentukan kadar halida atau pseudo halida di dalam larutan kromat CrO4 sebagai indikator titik akhir berwarna karena membentuk endapan Ag2CrO4 berwarna merah saat bereaksi dengan ion perak. Titrasi Mohr dilakukan pada pH 7-9, netral hingga basa lemah. Jika pH terlalu kecil, asam kesetimbangan kromat sampai di kromat akan menurun kepekaannya CrO4 sehingga menghambat pembentukan endapan Ag2CrO4. Jika pH terlalu besar, basa akan terbentuk endapan Ag2O. Baik, saya Sui akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Metode titrasi argentometri yang kedua yaitu metode Volhard. Titrasi Volhard merupakan teknik titrasi balik yang digunakan jika reaksi berjalan lambat atau tidak ada indikator yang tepat untuk memastikan titik ekivalen. Pada metode Volhard, dalam menentukan kadar klorida harus dalam suasana asam karena pada suasana basa Fe3+ akan terhidrolisis. Yang ketiga, metode Fajans. Titrasi Fajans menggunakan indikator adsorpsi, yakni senyawa organik yang terabsorpsi ke permukaan padat endapan atau koloidal selama proses titrasi berlangsung. Jadi, indikatornya tidak memberikan perubahan warna pada larutannya, melainkan titik titrasi akhir metode ini dilihat dari perubahan warna endapan yang terbentuk. Yang keempat, metode Liebig. Metode Liebig memiliki titik akhir titrasi yang tidak ditentukan dengan indikator, akan tetapi ditunjukkan dengan terjadinya kekeruhan ketika larutan perak nitrat ditambahkan kepada larutan alkali sianida akan terbentuk endapan putih, tetapi pada penggojokan larut kembali karena terbentuk kompleks sianida yang stabil. Jika reaksi telah sempurna, penambahan larutan perak nitrat akan menghasilkan endapan perak sianida. Titik akhir ditunjukkan oleh terjadinya kekeruhan yang tetap. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada indikator argentometri. Kalium kromat larutan 5% dalam air, suasana netral, suhu 25 derajat, kadar tidak lebih dari 0,058 m. Selanjutnya ada feri amonium sulfat, larutan jenuh sekitar 40% dalam air, ditambah beberapa tetes asam nitrat 6N. Setiap titrasi diperlukan 1 mili indikator, digunakan pada metode Volhard. Yang selanjutnya ada indikator absorpsi, zat warna terabsorpsi di permukaan endapan, terbentuk lapisan berwarna tertentu. Selanjutnya ada kalium iodida, larutan 1 gram kalium iodida dalam 10 mili air. Warna larutan saat titik akhir titrasi kuning kenari. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan titrasi argentometri. Pertama, temperatur. Kelarutan semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi, dengan meningkatnya suhu, maka pembentukan endapan akan berkurang disebabkan banyak endapan yang berada pada larutannya.
Kedua, pengaruh pH. Kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapan. Misalnya, endapan AgI akan semakin larut dengan adanya kenaikan pH disebabkan H akan bergabung dengan I- membentuk HI. Ketiga, pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H-, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Keempat, pengaruh ion kompleks. Kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Sebagai contoh, AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan larutan NH3+. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks AgNH3 2 kali Cl. Kelima, pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Sebagai contoh, kelarutan FeOH3 akan menjadi kecil jika kita larutkan dalam larutan NH4OH dibandingkan dengan kita melarutkannya dalam air. Hal ini disebabkan dalam larutan NH4OH sudah terdapat ion sejenis yaitu H-, sehingga akan mengurangi konsentrasi FeOH3 yang akan terlarut. Fe ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. Selanjutnya, sifat alami pelarut. Garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol atau asam arcat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam larut organik dapat digunakan untuk memisahkan campuran antara dua zat. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat berbeda memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut tertentu. Selanjutnya, aplikasi titrasi argentometri dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penetapan kadar amonium klorida NH4Cl dengan metode argentometri. Ditimbang seksama kurang lebih 100 mg sampel. Larutkan dalam 100 ml air, dipipet 10 ml larutan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Ditambahkan larutan sampel dengan 0,5 sampai 1 ml larutan K2CrO4 5%. Dititrasi larutan dengan larutan AgNO3 0,1 normalitas hingga titik akhir tercapai dihitung kadar amonium klorida. Kedua, penetapan kadar efedrin HCl metode argentometri. Ditimbang 250 mg efedrin HCl, dilarutkan dengan aqueous sebanyak 250 ml, dipipet 20 ml larutan efedrin HCl, ditambahkan 3 tetes indikator K2CrO4, dititrasi dengan larutan AgNO3 hingga terjadi perubahan warna dari kuning sampai terbentuk endapan merah bata. Ketiga, penetapan papaverin HCl dengan metode argentometri. Ditimbang seksama sampel papaverin HCl yang setara dengan 100 ml AgNO3 0,1 normalitas. Larutkan dengan 100 ml air suling, tambahkan indikator K2CrO4 0,005 molar dan titrasi dengan AgNO3 0,1 normalitas. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari kuning menjadi merah coklat atau merah bata. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan selamat siang.